Di sejumlah daerah, pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi mengakibatkan BBM, terutama jenis solar, makin sulit didapat. Tidak hanya memukul pengusaha angkutan, imbas pembatasan BBM juga membuat industri kecil mati suri. Lewat sepekan usaha angkutan penumpang di Cirebon, Jawa Barat sepi. Sektor ini layaknya mati suri. Pengusaha angkutan merugi terkena imbas pembatasan BBM bersubsidi. Di pul bus antar kota Kedawung ini puluhan bus dibiarkan teronggok tak beroperasi. Tak ada bahan bakar solar jadi alasan roda bisnis terhenti. Tak hanya bus besar, angkutan dalam kota juga ikut terdampak. Yang tidak bisa beroperasi. Karena sudah keliling-keliling cari nggak ada, akhirnya nyerah. Jadi ini dampak yang terjadi yang saya khawatirkan selama. Kondisi yang sama dialami sopir angkutan di Terminal Brebes, Jawa Tengah. Sudah berhari-hari mereka berhenti beroperasi karena bahan bakar sulit didapat. Jika biasanya setiap hari ada 80 angkutan umum lalu lalang di terminal, kini paling banyak hanya 12 kendaraan yang beroperasi. Sebagian besar sopir angkutan mengeluh lamanya waktu yang dihabiskan untuk antre membeli bahan bakar. Kondisi makin sulit karena maksimal hanya mendapat 10 liter setiap kendaraan. Tarif angkutan pun tak bisa begitu saja dinaikkan. Paling satu hari sampai jam 1 udah pulang karena kurang BBM. Penghasilan. Di Pasuruan, Jawa Timur, pembatasan BBM bersubsidi membuat industri kecil kembang kempis. Di sentra perajin mebel, sejumlah pengusaha berhenti berproduksi karena minimnya pasokan solar. Padahal solar dibutuhkan sebagai bahan bakar mesin pemotong kayu yang fungsinya vital. Pembatasan bahan bakar minyak boleh saja dilakukan, namun tentu tak mengabaikan nasib rakyat kecil yang makin berat menanggung beban. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana jika persediaan bahan bakar minyak ini habis? Apa ya yang bisa kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya di pembelajaran daring minggu ini. Nah, hari ini kita akan belajar tematik dengan muatan bahasa Indonesia subtema 3 pembelajaran 1-6. Oke, sebelum itu Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa dapat mengetahui tentang sumber energi alternatif. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tentang laporan gerak angin sebagai sumber energi alternatif. Nah, langsung saja ya, kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, sudahkah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan BBM? BBM adalah kepanjangan dari bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui anak-anak. Jadi ketersediaannya akan terus berkurang dari waktu ke waktu. Jika kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus, itu bisa cepat habis. Seperti penggunaan kendaraan untuk menghidupkan motor dan mobil, itu juga menggunakan BBM. Kemudian untuk memasak seperti menyalakan kompor, kita juga menggunakan BBM. Atau juga menyalakan mesin-mesin pabrik, kita juga menggunakan BBM. Nah, kalau BBM digunakan secara terus-menerus, kita hanya mengandalkan penggunaan BBM, maka energi tersebut akan cepat habis. Nah, karena itu manusia atau kita semua perlu mencari energi alternatif dan menghemat BBM. Selanjutnya, mengapa sih kita harus hemat BBM atau bahan bakar minyak? Anak-anak perlu ketahui bahwa bahan baku dari pembuatan BBM itu terbatas anak-anak.
Jadi tidak bisa diperbaharui ya, terbatas itu artinya tidak bisa diperbaharui. Dan prosesnya juga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus menghemat BBM? Karena BBM ini akan cepat habis. Itu ya. Jadi kenapa kita harus menghemat BBM? Ada dua faktor yang mengharuskan kita untuk menghemat BBM. Untuk mengatasi itu semua tadi, apa ya yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencari sumber energi pengganti BBM atau yang biasa kita sebut energi alternatif. Bu Guru ulang ya. Energi alternatif adalah sumber energi pengganti bahan bakar minyak. Nah, energi alternatif ini terdiri dari dua sumber. Sumber yang pertama dari alam dan sumber yang kedua dari makhluk hidup. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Energi alternatif dari alam. Ini ada air, ada angin, dan ada matahari. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu energi alternatif dari air. Nah, air dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif anak-anak. Dengan sebuah cara, air mampu menghasilkan listrik. Nah, cara tersebut dilakukan di suatu tempat yang diberi nama PLTA atau kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, energi alternatif dari angin. Nah, angin juga bisa dimanfaatkan untuk membuat listrik melalui pembangkit listrik tenaga angin atau lebih umum atau lebih lumrah disingkat PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi angin di sini diganti bayu atau disingkat PLTB. Kemudian energi alternatif yang ketiga yaitu dari matahari. Nah, matahari, sinar matahari ini juga bisa dimanfaatkan ya untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disingkat PLTS. Jadi ketiga sumber alam ini dari air, angin, dan matahari jika diolah dengan cara tertentu di masing-masing pembangkit listrik ini bisa menghasilkan listrik. Seperti itu ya. Kemudian anak-anak kita masuk lagi ke energi alternatif yang dari makhluk hidup anak-anak. Jadi yang dari makhluk hidup ini ada dua, dari tumbuhan dan dari hewan. Yang pertama akan kita bahas adalah energi alternatif dari tumbuhan. Nah, di sini seperti contohnya ada sebuah briket anak-anak. Anak-anak tahu briket ini? Nah, briket ini adalah merupakan bata atau gumpalan dari barang lunak yang dikeraskan melalui pembakaran. Briket biasanya digunakan sebagai bahan bakar pengganti BBM. Nah, penggunaan briket ini bertujuan untuk menghemat BBM juga. Briket dapat terbuat dari bambu atau serbuk gergaji ataupun batok kelapa. Nah, energi alternatif dari makhluk hidup yang lain yang kedua adalah dari hewan. Dari hewan ini kita memanfaatkan kotoran sapi atau hewan lainnya anak-anak. Bisa diupayakan menjadi pemanfaatan sumber energi alternatif. Energi alternatif yang bersumber dari kotoran atau gas kotoran hewan maka disebut biogas. Biogas dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif karena kotoran sapi atau hewan lain tersebut dapat dimanfaatkan gasnya. Nah, biogas ini memiliki keuntungan dibandingkan gas dari alam seperti ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Selain itu, kotoran hewan yang sudah tidak mengandung gas bisa dijadikan sebagai pupuk bagi tanaman.
Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Jangan lupa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.